Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Orang yang haid, berjunub, nifas, maka orang tersebut disunatkan beberapa perkara. Ketika telah putus darahnya seseorang tersebut, apa yang disunatkan? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 1 halaman 96. Yusannu li junubin wa ha'idin wa nifsa ba'da inqita'i damiha ghaslu farjin wa wudu'un li naumin wa uklin wa syurbin. Orang junub yang sedang berjunub, orang haid yang sedang berhaid, orang nifas yang sedang bernifas, setelah habislah, putuslah darah haidnya, darah nifasnya, maka sebelum mandi, baik bagi orang yang sedang haid, ataupun orang yang sedang berjunub, ataupun orang yang sedang bernifas, adalah membasuh faradnya. Ini sunat. Sunat membasuh faradnya, membasuh kemaluannya. Kemudian sunat berwudu. Ketika dia ingin tidur, maka disunatkan berwudu ketika itu. Ketika dia ingin makan, maka disunatkan berwudu ketika itu. Ketika ingin minum, maka disunatkan berwudu pada ketika itu. Bagi orang yang tidak bisa memakai air, ataupun memang tidak ada air, ketika itu disunatkan tayamum baginya. Nah, inilah beberapa sunat yang disunatkan yang termaktub di sini. Kemudian wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Dimakruhkan bagi orang yang sedang haid, yang sedang nifas belum mandi, yang sedang janabah belum mandi, maka dimakruhkan untuk melakukan suatu pekerjaan apabila tidak ada wudu. Artinya, setiap pekerjaan yang dia lakukan, minum, makan, tidur, itu harus berwudu agar tidak makruh. Karena yang makruh ini adalah sesuatu yang wajib dijauhi. Yang sunat adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi makruh adalah sesuatu yang harus dijauhi, bukan ini makruh bisa dilakukan, bukan. Karena makruh itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menjauhinya. Maka ketika berwudu juga disunatkan membasuh faradnya, membasuh kemaluannya. Nah, jadi dia akan mendapat dua sunat. Sunat yang pertama adalah membasuh kemaluannya. Sunat yang keduanya adalah berwudu. Kemudian wa yanbaghi alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran atau dhafran wa kaza daman li anna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Dan sepatutnya tidak dibenarkan, tidak boleh bagi orang yang sedang berjunub, bagi orang yang sedang nifas, bagi orang yang sedang haid, itu menghilangkan sesuatu yang ada pada dirinya sebelum dia mandi.
Jadi tidak boleh memotong kuku, tidak boleh meruntuhkan rambut, memotong rambut. Juga tidak boleh bersisir yang dengan ketika kita menyisir rambut, kita yakini bahwa rambut kita akan rontok, akan jatuh. Demikian juga tidak boleh membuang darah, berbekam dan sebagainya. Karena yang demikian itu apabila kita membuang satu juzuk anggota kita ketika kita sedang berjunub, ketika kita sedang haid, ketika kita sedang nifas, maka anggota-anggota tersebut yang kita tinggalkan, yang kita potong, yang kita pisahkan dari anggota tubuh kita, dikembalikan pada hari akhirat dalam keadaan berjunub. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka akan dikembalikan. Sedangkan pada darah itu perlu tinjauan. Apakah darah itu akan dikembalikan atau tidak, itu butuh tinjauan. Namun di dalam matan di sini dijelaskan maka semuanya akan yuraddu fil akhirati junuban, dikembalikan kepada diri kita dalam keadaan junub. Maka kita usahakan semaksimal mungkin bahwa setiap kita pada saat berjunub, pada saat haid dan nifas, tidak memisahkan satupun anggota-anggota kita dari badan kita.